Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, sekarang kita akan coba mendemokan bagaimana kita membuat memory array ya dari beberapa memory chip yang sudah disediakan. Nah, kita pakai Logisim seperti biasa, dan kalau kita cek di sini ya di komponen memori ini ada beberapa ya selain flip flop ya, ini juga ada ROM ya, ROM dan RAM gitu ya. Nah, misalnya kita bisa menggunakan RAM di sini, dan ini mungkin akan cukup lama kalau misalnya kita menyusun satu persatu ya. Cuma saya akan jelaskan dulu komponen RAM yang ada pada Logisim ini seperti apa. Nanti saya akan langsung switch ke memory array yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, nah ini satu komponen RAM. Kita lihat di sini ini jumlah bit untuk address line-nya 8 ya by default, dan data bit width-nya juga 8 ya. Jadi kita bisa buat satu memori yang ukurannya 2 pangkat 8 dikali 8 bits ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada kalau dilihat di sini address location. Jadi ini untuk kita kasih input ke RAM itu ya, alamat mana yang ingin kita akses. Lalu di sini data ya, data baik data yang akan kita load ya, atau data yang ingin kita simpan ke dalam memori ya, ke dalam RAM ini ya. Jadi kalau load itu artinya kita baca datanya ya. Terus di bawah ini ada seperti biasa ini clock ya. Lalu cell ini chip select ya. Chip select itu ini akan digunakan kalau kita menggunakan memory array ya. Seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, select ini akan kalau satu maka kita akan pilih chip tersebut ya. Lalu load. Di sini ada LD ini load ya. Kalau di set 1 ya sama seperti pembahasan sebelumnya, kalau di set 1 maka kita kita baca ya nilai yang ada pada alamat memori yang kita minta, atau kalau misalnya di set 0 maka dia akan nulis ya ke dalam memori ini. Dan terakhir ini clear ya untuk reset isi dari memori secara asinkronus. Nah, misal sekarang kita ingin membuat memory array yang ukurannya 2 pangkat 16, biar gampang aja ya, 2 pangkat 12, 2 pangkat 10, 1K ya, dikali berapa? 16 ya. Jadi 16 berarti kita butuh 2 ke samping ya. Lalu untuk untuk ke bawahnya 2 pangkat 10 berarti kita butuh tambah 2 bit ya, artinya 2 pangkat 2 4 ke bawah. Nah, ini saya udah buat rangkaiannya ya supaya nggak terlalu lama untuk wiringnya, ini cukup lama sebetulnya. Nah, jadi seperti yang tadi udah kita bahas ya sebelumnya, untuk address-nya itu kita perlu extend nih, kita bisa gunakan splitter ya. Jadi totalnya kan jadi 10 bit ya. 2 pangkat 10 1K ya. Jadi 2 bit yang besar ya, ini splitternya mungkin perlu diperhatikan. Kita perlu set 8 bit yang rendah itu untuk masuk ke langsung masuk ke dalam chipnya, chip memorinya, dan 2 bit yang MSB-nya ya kita masukkan ke dalam decoder. Nah, nanti decoder ini akan mengubah menjadi masukkan ke chip select ya. Jadi kalau misalnya ini 00, oke, maka yang dipilih adalah chip yang paling atas ya kan. Lalu 01 nanti kita pilih yang kedua ya. 10 untuk chip yang di bawahnya, nomor 3, 11 untuk yang keempat ya. Nah, mungkin yang perlu dilihat di sini adalah wiringnya ya, jangan sampai salah. Ini output dari decoder ini masing-masing masuk ke chip select yang atas ya untuk yang 0, 1 ini untuk yang chip select yang di bawahnya, chip 1 ya. Yang 2 ini untuk output 2 untuk yang chip 2. Ini juga output 3 untuk yang chip 3. Nah, oke, terus untuk clock sama ya, kita hubungkan clocknya semua ke 8 buah chip ini.
Lalu read and write juga sama ya, kita masukkan ke dalam load ya untuk semuanya. Nah, terus yang mungkin agak tricky adalah untuk datanya. Datanya ini karena cuma ada satu port ya, atau satu pin. Ini bisa digunakan untuk data yang kita load atau kita store. Nah, ini mungkin agak tricky. Jadi kalau misalnya kita gunakan ini untuk read ya, kita jangan hubungkan dengan data input gitu ya. Otherwise nanti bakal error. Kalau dicoba gini, nah ini bakal ada error ya karena ini untuk output untuk load gitu ya. Jadi untuk output data dari memorinya ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ubah ini jadi ini read-nya 1 ya, read write-nya 1, dia berarti load ya. Kalau misalnya kita ganti ini jadi 0 ya, ini nggak masalah sebetulnya karena cuma output aja mengeluarkan value ya. Nah, ini baru bisa dihubungkan gitu ya. Oke. Nah, ini saya udah set bit yang agak random ya. Mungkin untuk latihan juga ya, kira-kira nilai bitnya berapa nih? Ini 16 bit ya, 16 bit itu artinya saya akan untuk ini MSB-nya yang atas, yang bawah ini LSB. Jadi kiri atas MSB, kanan bawah adalah LSB ya. Nah, ini bacanya seperti apa coba? Ini atasnya nih kalau dalam hexa mungkin lebih gampang. Jadi ini 6, 8, ini 2, 0 ya. 6820. 6820. Nah, address-nya 100 semua ya, 8 kali 0. Nah, ini 10 ini merepresentasikan chip yang nomor 2 ya. Di posisi ini kita bisa lihat dari lokasi address yang akan di assign nanti yang warna hitam ya. Nah, sekarang mungkin kita ganti ya, bukan 0000 ya, katakanlah misalnya 4 ya. Nah, nanti kita akan simpan di sini atau mungkin 5 lah ya. Nah, coba sekarang clock-nya saya akan set saya akan tik manual. Nah, nilai yang dilihat ada 6820 seperti sama ya. Jadi ini 6820. Dimasukkan ke dalam alamat 105 gitu ya. Artinya ini untuk chip select yang kedua dan alamat 5 di sini ya. Nah, by the way ini alamat maksimum sampai FF ya karena 2/8. Nah, coba kita misalnya tuliskan ke alamat yang lain misalnya 01 dengan nilai yang berbeda ya. Ini juga mungkin di alamat yang berbeda. Katakanlah di sini. Terus mungkin ya. Ini akan ditulis ada 26 lalu 2628 ya. 2628. Coba dilihat, benar nggak? Ya, 2628 ya. Nah, sekarang kalau saya ingin read nih mungkin perlu di perlu di cut dulu ya. Read write saya ganti 1. Nah, dia langsung ya kalau untuk data outputnya ini sama. Sekarang saya ganti di sini 10 kayak tadi ya, 10 alamatnya 5. Nah, kalau read ini bisa langsung ya. Karena sebetulnya dia cuma ngeport aja dari line datanya. Nah, ini mungkin kurang lebih ya yang bisa kita tunjukkan untuk membuat satu memory array ya. Untuk latihannya silakan dicoba sendiri buat memory array dengan konfigurasi yang berbeda, lalu di eksperimen ya, coba-coba ganti isi data ya yang ingin disimpan ke dalam memori atau yang ingin kita baca dan seterusnya. Nanti baru kelihatan lah ya, mungkin paling tidak akan lebih punya feel, mengerti bagaimana cara kerjanya kalau kita ingin membuat RAM yang ukuran atau kapasitas besar dari beberapa chip yang mungkin lebih kecil ukurannya. Oke, mungkin
sekian untuk pembahasan kita tentang register memori. Kita akan membahas lagi nanti mungkin materi yang lain terkait dengan arsitektur komputer di video-video yang akan datang. Oke, see you in the next video.